Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Wulan dari Prodi Bisnis Digital Universitas Al Irsyad Cilacap. Apa kabar kakak? Semoga sehat ya. Oke, kita sekarang masuk ke Teknopreneur 4. Kita mata kuliahnya di Teknopreneur 4 ya. Kemudian kita masuk ke sesi model bisnis berdasarkan strategi produk. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Oke, minimal kita akan membahas mengenai Blue Ocean strategi, renting bisnis, peer-to-peer, dan social entrepreneurship. Jadi pembahasan kita kali ini minimal kakak bisa membedakan model-model bisnis empat model bisnis ini ya yang akan kita bahas hari ini. Oke, kita masuk ke Blue Ocean strategi. Blue Ocean strategi ini model bisnis yang menciptakan produk baru dengan pendekatan market yang berbeda. Jadi memang tujuannya menghindari persaingan yang tajam dan merangsang hadirnya pasar baru dengan biaya pemasaran yang lebih rendah. Kenapa disebut dengan biaya pemasaran yang lebih rendah? Karena dia memang sengaja bikin pasar sendiri untuk melaunching produknya biar tidak head to head atau face to face dengan produk-produk yang sudah ada sebelumnya. Nah, di sini kita ambil contohnya adalah Nintendo Wii. Ada yang pernah mainan, ada atau pernah mungkin ya secara tidak langsung ngeliat lah atau gimana? Ada yang pernah mainin? Nah, kalau ada yang pernah mainin ini, memang Nintendo Wii ini memang tidak berkompetisi langsung dengan Microsoft Xbox ataupun Sony PlayStation. Jadi dia memang sengaja bikin pasar sendiri untuk non-gamers, gitu loh. Nah, untuk tahunya produk-produknya apa saja dari Nintendo Wii atau kayak gimana sih bentukannya, boleh teman-teman browsing ya untuk ngelihat lebih apa sih ini? Kena katanya pasarnya non gamers, tapi apa sebenarnya gitu ya? Bisa nggak sih dimainin? Nah, oke, kalian boleh langsung ya kalau yang belum pernah ngebayangin seperti apa Nintendo Wii ini, boleh silahkan browsing aja di YouTube ada beberapa video tentang Nintendo Wii. Nah, oke, kita move ke renting bisnis. Kalau nanti ada pertanyaan boleh ya WA ke ibu langsung atau pada saat kita ketemu di grup juga boleh. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mana yang kakak masih belum paham. Oke, kita masuk dulu ke renting bisnis. Nah, kalau bisnis rental ini apa sih? Jadi ini bisnis memang agak luas ya. Jadi memang nggak hanya barang doang, tetapi juga bisa jasa. Dan ini juga nggak cuman offline doang, tapi sekarang juga sudah banyak yang online. Nah, jadi kalau kita gampangannya tuh rental mobil, rental em, apa ya kalau sekarang ada rental eh, barang-barang ya. Mungkin teman-teman bisa browsing juga nih, cari rental yang menjual atau em, bukan menjual, sorry, untuk meminjamkan baju pesta gitu loh. Kita sama-sama tahu ya kalau di artis dunia artis dan segala macam itu kan memang butuh banget terlihat selalu berbeda. Mereka kadang-kadang pantang kalau pakai baju yang sama berulang kali gitu. Kalau tanpa modif itu orang-orang pasti pada tahu gitu loh. Ih, itu kan bajunya yang kapan? Nah, budget untuk sekalinya manggung daripada harus beli baju, sekarang mereka akan ketemu dengan rental baju. Jadi bajunya pilihannya banyak banget, tinggal dipakai ganti-ganti gitu. Jadi nggak harus dibeli. Ini yang memang sekarang fenomenanya ada. Bukan cuman buat artis ya, buat orang-orang biasa juga sekarang sudah ada. Jadi kadang-kadang kan kita mungkin ada acara penting harus pakai jas ya untuk cowok. Nah kan kita tahu ya harga jas itu berapa, yang harus fit di tubuh atau yang keren gitu kan. Nah, padahal kita kan nggak bisa pakai jas tiap hari-hari gitu, apalagi kalau kalian masih kuliah gitu loh. Kalau yang kerja aja juga belum tentu kita harus pakai jas tiap
setiap hari gitu. Sedangkan harga jas mahal, maka solusinya adalah renting bisnis. Nah, ini biasanya secara offline. Nah, kalau yang online kayak gimana? Contohnya adalah Spotify. Teman-teman pasti di sini udah pernah denger lah ya gitu. Apa sih Spotify? Jadi ini adalah layanan musik streaming. Jadi kita nggak harus lagi beli kaset. Kalau zaman saya itu harus beli kaset untuk bisa dengerin musisi. Jadi kita harus beli satu kaset isinya mungkin 8 lagu, harganya berapa. Jadi, tapi yang kita bisa denger ya cuma lagu itu aja lagunya dia gitu loh. Ada sih kaset yang kompilasi, tetapi banyak kan kaset yang memang diproduksi oleh satu band atau satu penyanyi tertentu gitu loh. Kalau yang kompilasi ada juga. Tetapi contoh contoh Adele ya. Kalau kita beli kaset Adele isinya ya semua Adele. Paham ya? Jadi isinya bisa 8 lagu Adele semua. Ya kalau kita suka semua sama lagunya. Kadang-kadang kita lompat-lompat. Tetapi ada juga yang tadi kompilasi ada. Nah, tapi kita cuma dengernya itu-itu aja, nggak bisa ganti-ganti mulu gitu loh. Playlistnya ya cuma 8 ya 8 doang gitu. Kita ulang-ulang. Nah, kalau CD juga sama. CD juga kadang-kadang isinya yang 8, ada yang 10 atau ada yang lebih banyak tergantung. Kalian pasti kalau kaset mungkin nggak kebayang ya karena nggak zaman. Tetapi kalau CD kalian masih ngalamin ya. Nah, kalau yang sekarang lebih canggihnya lagi itu pakainya adalah Spotify gitu. Jadi kalau kita mau dengerin lagu, kita tinggal eh, masuk atau punya akun di situ. Kalau mau yang berbayar ya kita bayar bulanan. Kalau enggak pun juga kita pakai yang trial ya atau pakai yang gratisan lah ya. Nah, kalau yang gratisan ya seadanya lagunya. Tetapi kalau yang premium tentu saja kita bisa milih lagu, kita bisa bikin playlist yang lebih banyak. Kalau habis waktunya, maka kita bisa ganti ganti sewanya atau kita mau dengerin lagu yang random atau segala macam itu terserah kita gitu. Nggak harus lagi dengerin radio yang kita juga nggak tahu abis ini nyetel lagu apa gitu. Makanya iklan-iklan sekarang sudah masuk ke Spotify gitu. Kalau dulu kan di radio. Oke, kita move ke peer-to-peer. Cepet aja ya kalau peer-to-peer ini didasarkan sebuah kemitraan yang menggunakan platform tertentu. Ini gampang banget karena teman-teman itu sudah kenal banget dan banyak banget mungkin kalian sudah pakai. Jadi ada Gojek dan juga Airbnb. Jadi ini kalau model bisnisnya kayak gini berarti kalian gak harus punya barangnya, gak harus punya hotelnya, nggak harus punya transportasinya baik mobil, motor ataupun segala macam. Kalian hanya mempertemukan antara supply and demand, mempertemukan antara pembeli dan juga pemilik dari usaha. Gitu ya. Ini yang punya aplikasi rental mobil juga bisa masuk ke peer to peer. Yang punya aplikasi kos-kosan. Nah, siapa coba? Ini juga peer to peer. Jadi nggak harus punya eh, kos-kosannya gitu, nggak harus punya mobilnya untuk bisa menjembatani antara supply and demand. Jadi ini nantinya transaksinya apa penghasilannya itu dari komisi per transaksi yang terjadi. Paham ya? Karena kalian kan memang sudah menggunakan Gojek, kemudian Grab, kemudian juga Redor mungkin atau Airbnb dan lain-lain. Paham ya? Yang punya rental mobil, yang punya aplikasi rental mobil sama kos-kosan. Nah, oke, kita masuk ke social entrepreneur. Social entrepreneur atau social entrepreneurship itu adalah sekelompok entrepreneur atau pengusaha yang menjalankan usaha atau bisnisnya demi kepentingan sosial atau masyarakat. Jadi disebut juga 101 atau yang memadukan bisnis dengan profit. Ya tentu ya, bisnis itu punya profit, tapi dia tidak orientasinya hanya profit saja, tetapi dia kombinasikan dengan non-profit. Kalau kita pengen tahu lebih lanjut,
kita akan masuk ke part yang kedua. Kita akan bahas tentang social entrepreneurship. Oke, see you kakak. Sampai ketemu di part yang kedua.